datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Dengan sikap penyembahan kita kepada Tuhan, mari kita membawa pujian kita. Kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan kami indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia. taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari datang dalam kerendahan hati kita. Kita mau masuk dalam saat teduh kita. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 222, Aku Dengar Yesus Memanggil, dan doa votum sebentar oleh Bapak Pendeta Yerhamel Bulung STH. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil. Angkat salib, ikutlah aku. Saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, ikut Dia
Dia Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Meski jalanku kelam kabut, meski jalanku kelam kabut, meski jalanku kelam kabut, saya ikut Tuhanku. Saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, ikut Dia Yesus Tuhanku. Yesuslah pengantar saya, Yesuslah pengantar saya, Yesuslah pengantar saya ikut Tuhanku. Saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, ikut Dia Yesus Tuhanku. Dianugerahkan selamat, dianugerahkannya selamat, dianugerahkannya selamat, saya ikut Tuhanku. Saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, ikut Dia Yesus Tuhanku. Bahwa kehadiran kami di tempat ini di rumah-Mu ya Tuhan, sebagai bentuk respon kami atas panggilan Tuhan atas setiap kami. Dan biarlah kiranya apa yang kami alami bahwa Yesus memanggil setiap kami menjadi respon yang selalu kami beri, bahwa kami selalu berada di rumah-Mu seperti ini. Itulah sebabnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya dari awal sampai berakhir ibadah bakti kami ini jadi atas nama Bapa, dalam pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Kita terus memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 255 di Jol Juta. Di Jol Juta, di Jol Juta, tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami ini dari dosa, kematian ditanggungnya, supaya kami luputlah. Di Jol Juta, di Jol Juta, tergantung Tuhan Yesus. Di Jol Juta, di Jol Juta, ditanggung siksa kami, supaya kami dapatlah ghafirat serta
bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman Gereja Kimayat. Jemaat Tuhan persilakan untuk berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yaramel Bulung STH. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian kita, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Dengan kesiapan hati kita untuk membawa doa-doa kita kepada Tuhan, mari kita katakan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai Segala yang baik dalamku. segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
Para Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dalam pengucapan syukur untuk semua yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih bahwa Engkau telah mengizinkan kami dapat melampaui 1 minggu dalam semua kerja, kegiatan dan tanggung jawab kami, termasuk pelayanan-pelayanan yang kami berikan dan persembahkan kepadamu. Kami sangat menyadari bahwa bukan karena gagah kuat dan hebat kami sehingga kami dapat melampaui 1 minggu ini. Dan ketika Tuhan mengizinkan kami berada di rumah-Mu, juga karena bukan kepantasan dan kelayakan kami, semata-mata hanya karena anugerah Tuhan ketika Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk dapat menjumpai Tuhan di hadirat-Mu dalam kesempatan kami beribadah dan memuliakan Tuhan di sini. Karena itu Bapa, biarlah kiranya setiap kami umat-Mu yang datang kepada-Mu pada hari ini, dalam keberadaan apapun ketika kami menghampiri-Mu, biarlah kiranya Tuhan menjumpai kami dalam keberadaan yang berkenan dan layak dalam pemandangan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami untuk tiap pikiran, perkataan, perbuatan apapun yang tidak menyenangkan Tuhan. Biarlah kiranya dalam kasih karunia-Mu ya Bapa, pengampunan menjadi bagian milik kami sehingga waktu yang kami beri, bahkan diri yang kami persembahkan kepadamu tidak menjadi ukupan yang tersia-siakan, tetapi akan menjadi persembahan yang senantiasa memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Dan biarlah kiranya Tuhan disenangkan di sepanjang ibadah kami. Engkau mengizinkan kami dapat merasakan lawatan-Mu ya Bapa dan kehadiran-Mu di tempat ini sehingga iman kami semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam Tuhan. Kami ditemukan semakin mengasihi dan mencintai Engkau. Komitmen ini terus kami pegang dalam pengiringan kami kepadamu. Kami ditemukan sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa setia di semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah kami alami bersama-sama, termasuk untuk umur panjang yang Tuhan beri kepada sejumlah anak-anak kami, bahkan orang tua kami, seperti Efraim Kristiano, Edwin Anugrah, Bapak Yonis Karimba, Bapak Martin Palinggi. Terima kasih oleh kemurahan Tuhan mereka, Engkau tambahkan setahun lagi dalam perjalanan kehidupan mereka, sehingga hari-hari yang Tuhan beri menjadi kenikmatan yang terus dapat disyukuri di dalam Tuhan. Doa kami bersama kiranya berkat-berkat baru senantiasa Tuhan karuniakan bagi setiap mereka, sehingga bukan hanya sekedar umur bertambah, usia terus bertambah, tapi mereka ditemukan senantiasa menjadi anak-Mu yang setia dalam menjalani tiap kesempatan hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada mereka. Kami mohonkan berkat-Mu Bapa. Mungkin ada saja di antara umat-Mu yang menjalani hari-harinya pada hari ini dalam kondisi sakit yang kurang sehat. Mohon doa, mohon belas kasihan-Mu kiranya Engkau dengarkan doa kami, Engkau jamah mereka sehingga mereka beroleh kuasa kesembuhan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah kuasanya, Tuhan yang pernah menyembuhkan yang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, bahkan yang mati sekalipun Tuhan bangkitkan. Kuasa yang sama kami rindukan terjadi bagi mereka, dan lebih dari kuasa kesembuhan yang Tuhan mampu beri kiranya mereka semakin dikuat teguhkan di dalam Tuhan. Sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak orang berkati dan dikuatkan lewat tiap pengalaman hidup umat-Mu, termasuk ketika menjalani masa-masa sakit. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa bagi tiap umat-Mu yang tidak bersama dengan kami pada hari ini, yang mungkin tengah berada di luar kota. Doa kami bersama kiranya Engkau jagai dan peliharakan sehingga di semua agenda apapun yang tengah mereka tekuni, Tuhan campur tangan dan memberkati. Biarlah kiranya dalam kasih karunia Tuhan Engkau menolong tiap umat-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni, baik di side pekerjaan yang jauh maupun dekat, atau mereka yang tengah berada di lautan sekalipun dalam pelayaran mereka. Doa kami kiranya Tuhan campur tangan dan senantiasa menolong anak kekasih
Andy dan Edwin, biarlah kiranya Tuhan berkati dalam penyelesaian program sertifikatnya di Makassar. Engkau campur tangan sehingga dalam minggu-minggu ke depan ini anakmu dapat menuntaskan semuanya ya Bapak. Juga rencana perjalanan Pak Nelson pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan berkati sehingga hamba-Mu terlindungi dan terpelihara di dalam perjalanan untuk berkumpul kemudian dengan orang tua dan keluarga besar. Doa kami kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong pelayanan yang tengah berlangsung dalam lingkup Gereja Kibait Klasik Samarinda untuk agenda pertukaran pelayanan pada hari ini. Engkau berkati Ibu Pendeta Melisapa yang ke L3, Tuhan pimpin sertai berikan kekuatan dalam pelayanan, mampukan hamba-Mu Bapa, dan pelayanan ke Brambai pun Tuhan akan berkati sehingga dapat dijalani dalam kemurahan Tuhan. Berkati juga Ibu Meliani yang bersama dengan kami. Terima kasih bahwa hamba-Mu telah Engkau utus dapat tiba dengan selamat, ada bersama dengan kami meski harus meninggalkan anak dan suami dalam pelayanan di Sedulang. Doa kami kiranya Engkau berkati sehingga mereka semuanya terpelihara di dalam kemurahan Tuhan saja. Berkati rencana persidangan majelis klasis, rencana persidangan majelis jemaat, biarlah kiranya waktu terbaik, situasi kondisi terbaik senantiasa Tuhan karuniakan dan tercipta dalam rangkaian persidangan kami. Rencana baik dari saudara kami Jenny dan Leo, Tuhan berkati sehingga dalam kasih karunia Tuhan Engkau memberkati segala persiapan apapun yang tengah dilakukan, termasuk rapat-rapat panitia. Tuhan campur tangan segala kebutuhan dan keperluan apapun yang diperlukan, Tuhan akan berkati sehingga semuanya dapat tercukupi, sehingga rencana baik ini semuanya dapat berlangsung dalam kasih karunia Tuhan. Berkati Ibu Margareta dalam menjalani masa kehamilan, biarlah kiranya proteksi Tuhan terjadi atas hamba-Mu dan bagi janin yang bertumbuh dalam rahimnya. Kelak ketika lahir Engkau ciptakan situasi dan momen terbaik sehingga semuanya kondusif dan anak kami dapat lahir dalam pertolongan Tuhan, tumbuh dalam kemurahan-Mu, kuat dan sehat untuk belajar mengenal Tuhan sampai kepada perkenanan Tuhan. Ia senantiasa ditemukan menyukakan dan menyenangkan Tuhan saja. Berkati juga sejumlah orang tua kami, Ibu Sri Witajeng, Oma Aksel, Ibu Lena Panggoa, Ibu Mamahit, Ibu Marta Kendek, Kai Leo. Tuhan jaga sehingga fisik mereka bukan hanya sekedar terpelihara sempurna, tapi iman percaya mereka juga semakin diteguhkan dan dikuatkan hanya di dalam Tuhan saja. Berkati tiap anak-anak yang telah Tuhan taruh dalam rumah tangga kami masing-masing, yang telah Tuhan titipkan ya Bapa, kami mohon berkat-Mu atas mereka sehingga mereka terus terpelihara sempurna dalam tumbuh kembang mereka. Engkau jagai mereka ya Bapa. Kami sangat menyadari sebagai orang tua kami tidak selalu ada di waktu yang mereka perlu dan tidak bisa memenuhi tiap kebutuhan yang mereka perlukan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan sempurnakan kami dalam keterbatasan kami untuk dapat membimbing mereka, mendidik mereka ke dalam jalan takut akan Tuhan sehingga mereka dapat bertumbuh dalam kemurahan-Mu Bapa dan dipersiapkan untuk menjemput masa depan terbaik yang telah Tuhan karuniakan kepada mereka. Mereka yang tengah menekuni sekolah mereka, kuliah mereka, Tuhan berkati, baik yang bersama dengan kami di kota Samarinda atau mereka yang berada di luar kota sekalipun, Tuhan jagai dan peliharakan sehingga mereka dapat berhasil tahap demi tahap, semester demi semester dapat mereka lalui dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Anak kami Iren telah berada di Balikpapan untuk memulai aktivitasnya hari Senin. Doa kami Tuhan campur tangan dan memberkati. Rian juga Tuhan akan berkati sehingga dalam kasih karunia-Mu dipersiapkan untuk menjalani masa-masa baru dalam perkuliahan mereka. Biarlah kiranya dalam hari-hari mereka terpelihara dan dibuat berhasil di semua tahapannya. Juga anak kami dalam setiap kegiatan reguler mereka di perkuliahan masing-masing, dimanapun di fakultas mereka berada, Tuhan campur tangan dan memberkati sehingga mereka dimampukan dan dikuatkan. Mereka yang tengah berada di tahap akhir penyelesaian studi dalam rangkaian
tugas akhir Tuhan akan memberkati dan tolong sehingga mereka dapat menyelesaikan juga dalam pertolongan Tuhan. Mereka dapat mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan saja. Mereka yang tengah menanti masa-masa wisuda, Tuhan berkati, mampukan dalam segala pengurusan yang mereka harus lakukan sehingga wisuda ini dapat mereka selesaikan dan rampungkan dalam pertolongan-Mu Bapa. Kami mohon berkat-Mu juga bagi beberapa anak-anak kami yang tengah menjalani program PBG, juga yang tengah menjalani kuliah profesi. Doa kami campur tangan Tuhan terjadi bagi mereka, keberhasilan menjadi bagian dan milik tiap anak-anak kami yang tengah menanti waktu untuk bekerja. Mari Tuhan campur tangan dan siapkan pekerjaan terbaik bagi mereka. Kami yang menekuni pekerjaan-pekerjaan, tanggung jawab apapun yang telah Tuhan taruh atas pundak kami, biarlah kiranya lewat pekerjaan dan tugas-tugas apapun yang Tuhan beri dapat kami lakukan dalam sukacita dan menjadi sarana berkat terbaik di tangan Tuhan, bahwa siapapun yang berinteraksi dengan tiap umat-Mu lewat tugas-tugas dan pekerjaan yang ditekuni menjadi sarana di mana umat-Mu dapat menjadi kesaksian, karena di sana mereka hadir sebagai anak-Mu yang setia dan takut kepada-Mu ya Bapa. Berkati tiap rumah tangga umat-Mu di semua pergumulan apapun yang mereka jalani. Tuhan hadir, berkat-Mu senantiasa ada mencukupi segala kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan. Doa kami Engkau campur tangan ya Bapa, sehingga suasana surgawi dan damai sejahtera menjadi bagian yang kami nikmati di masing-masing tempat tinggal kediaman kami. Engkau ada untuk memberkati dan memenuhi segala keperluan kami, dan kami menjadi kesaksian bagi lingkungan tinggal di mana kami berada. Doa kami Bapa, Engkau berkati umat-Mu yang tengah bergumul dalam pergumulan menanti kesempatan untuk hadirnya pasangan hidup bagi mereka, hadirnya keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan campur tangan ya Bapa, momen terbaik Tuhan ciptakan dan mereka diberi kesempatan itu, dan nama Tuhan senantiasa kiranya diagungkan dalam setiap sukacita yang mereka alami atas berkat-berkat indah ini. Berkati ya Tuhan rangkaian pembangunan dan proses yang terus kami jalani untuk pembangunan kami di tempat ini, baik penyelesaian pastori juga untuk tahap kedua penyelesaian gedung gereja ini. Doa kami Tuhan campur tangan ya Bapa, tiap orang yang telah terlibat, tiap usaha yang telah kami lakukan, Tuhan berkati dan campur tangan di sana sehingga semuanya dapat membuahkan hasil-hasil terbaik demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Doa kami bersama kiranya siapapun yang telah Engkau panggil, yang telah Engkau libatkan dalam setiap pelayanan ini Bapa, Tuhan senantiasa memperhitungkan kontribusi mereka dan mereka diberkati dalam semua kontribusi mereka bagi pembangunan ini. Doa kami bersama ya Bapa, berkati pelayanan kami di tempat ini dalam kebersamaan yang kami jalani. Tuhan senantiasa campur tangan atas kami, yang lemah Tuhan kuatkan, biarlah kiranya yang bersedih pun Tuhan hiburkan dan kuatkan sehingga kami terus menjalani hari-hari kami, pengiringan kami dengan hidup berkemenangan hanya di dalam Tuhan saja. PIG yang ada dan kepanitiaan yang ada dalam kebersamaan kami Tuhan berkati juga, berkati mulai dari persekutuan intragerejawi, sekolah minggu, pemuda, PKP, PKW. Tuhan berkati anggota dan pengurus yang ada, program yang telah tercanangkan Tuhan memberkati juga dalam kebersamaan kemajelisan pun Tuhan berkati sehingga kami dapat terus bergandengan tangan memuliakan Tuhan di semua tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola dan kami kerjakan ya Bapa. Berkati kebersamaan kami di tempat ini, kiranya Engkau senantiasa berkenan hadir sehingga kami dapat terus merasakan berkat-berkat-Mu, tuntunan dan penyertaan-Mu dan pimpinan bagi pelayanan yang kami persembahkan kepada-Mu Bapa. Ini doa kami bersama, kami percaya Engkau mendengarkan semuanya, siap berperkara menolong kami, karena kami bawa doa kami Bapa, menyerahkan hidup kami, dipersiapkan mendengarkan firman-Mu juga. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Diberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang rindu menyampaikan kesaksiannya, baik itu puji-pujian ataupun kata-kata.
Shalom. Saya akan membawakan sebuah lagu, tapi lagu ini saya belum pernah kita dengarkan di gereja kita, tapi mereka pakai di luar, yaitu biasa saya dengar di gereja di Marangkayu kalau saya di sana. Jadi saya juga bawakan. Sudah berapa kali saya ingin membawakan, tapi saya juga berpikir nanti ada yang mengatakan bahwa kenapa Ibu Marta membawakan lagu itu. Tapi saya yakin bahwa lagu ini saya juga tidak mengerti. Tapi yang menciptakan yang mengerti lagunya. Cuma saya menyanyikan aja. Terima kasih. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat, tetap teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni
Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Terima kasih. Lagu ini sudah berapa kali saya menyiapkan, tapi saya tidak mau berani nyanyikan, tapi hari ini Tuhan menggerakkan hati saya untuk menyanyikan. Jadi bukan karangan saya, tapi yang mengaranglah yang mengetahui arti lagu ini. Saya cuma membawakan aja. Terima kasih. Jika masih ada, diberikan kesempatan. Baik, kalau sudah tidak ada, demikianlah kesaksian pujian yang boleh diperdengarkan oleh kita semua. Kiranya kita semakin dikuatkan, kita semakin setia untuk datang kepada Tuhan. Untuk itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saat ini akan dibawakan oleh Guru Injil Meliani Liling STH. Kita akan menyanyikan pujian penyembahan kita, Manis Kau Dengar. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Ya Tuhanku, Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. dengan kesiapan hati kita untuk datang kepada Tuhan, mari kita menyanyikan pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur Ya bagimu. Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
waktu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan kesiapan hati kita ingin datang kepada Tuhan, bahwa inilah yang kita renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepada Tuhan. Biarlah namanya Tuhan manis kita dengar, dan kita bersukaria karena Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Sekali lagi kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana adanya. Bahkan oleh anugerah Tuhan kami diperkenankan masuk dalam rumah Tuhan, bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan, firman yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon Roh Allah yang kudus akan memampukan baik hamba-Mu maupun bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, untuk boleh bersama-sama memahami firman Tuhan, menerima firman itu, bahkan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diperkenan Tuhan dan boleh menang menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, urapi dan perlengkapi hamba-Mu untuk boleh mengkomunikasikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, selamat bertemu. Oleh anugerah Tuhan saya diberikan kesempatan untuk boleh ada di sini. 5 tahun boleh melayani Tuhan bersama-sama di Klasis Samarinda, dan ini kesempatan pertama saya boleh melayani, menyampaikan firman Tuhan di luar Gereja Kibait Sedulang. Puji Tuhan untuk anugerah Tuhan dan puji Tuhan untuk kesempatan yang berharga. Nama saya Meliani Liling, ya, mungkin banyak yang sudah kenal, banyak yang sudah sering berjumpa, tetapi banyak juga yang belum, mungkin hari ini baru pertama kali saya berjumpa. Nama saya Meliani Liling, saya Gembala 2 di Gereja Kibait Pos PI Sedulang dan sudah punya 2 anak.
Anak saya tinggal di Harapan Baru bersama neneknya. Baik, firman Tuhan hari ini kita akan bersama-sama pelajari dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Sekali lagi dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Bapak Ibu kalau sudah mendapatkannya, mari perhatikan saya bacakan firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pertandingan iman. Kita sudah memasuki bulan Agustus yang biasanya diwarnai dengan pertandingan. Saya tidak tahu di wilayah Samarinda ini bagaimana persiapan menyambut hari kemerdekaan. Apakah sudah ada jenis-jenis perlombaan pertandingan yang disampaikan atau seperti apa, saya tidak tahu. Tetapi biasanya menjelang 17 Agustus, baru mulai masuk Agustus, kita sudah mempersiapkan diri untuk bertanding, untuk memenangkan pertandingan. Apalagi kalau kita sudah tahu hadiahnya seperti apa, maka kita mempersiapkan diri dengan baik. Karena kita ingin menang atau karena tidak mau ketinggalan. Dan bahkan kita melakukan berbagai upaya supaya kita memperoleh kemenangan itu. Sebagai orang Kristen, perjalanan kekristenan kita tidak ubahnya pertandingan olahraga yang melewati rute yang berliku-liku. Kita telah menjadi orang percaya, kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, dan kita hidup menjalani pertandingan iman yang sedang kita jalani saat ini. Kita semua adalah peserta pertandingan, bukan penonton pertandingan. Kalau penonton biasanya hanya berkomentar, biasanya paling banyak berkomentar, tetapi kalau kita sebagai peserta, maka kita akan melakukan upaya untuk bertanding dengan benar. Penonton paling mahir berkomentar, melantarkan kritikan dan hujatan terhadap peserta lomba, seperti penonton sepak bola. Coba lihat kalau bapak-bapak nonton sepak bola, coba tadi tendang ke kiri, coba harusnya seperti ini, seperti itu. Demikian juga teman-teman Ayub dalam Alkitab, mereka gampang menyalahkan Ayub, bahkan menyalahkan Allah, karena mereka hanya penonton dalam kisah Ayub. Mereka hanya penonton, mereka tidak mengalami apa yang dialami oleh Ayub. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pertandingan ini kita harus berjuang begitu rupa di dalam gelanggang pertandingan. Kalau kita memperhatikan peserta lomba lari, mau jarak dekat, jarak jauh atau lomba maraton, mereka harus fokus, bahkan mereka harus bermandi peluh, dan tidak jarang ada yang mengalami cedera dalam
pertandingan itu. Tetapi setiap orang yang menang dalam pertandingan akan mendapatkan hadiah atau piala atau mahkota. Kita yang ada sebagai umat Tuhan, kita adalah peserta pertandingan. Walaupun tidak dapat disangkal bahwa banyak orang yang memilih untuk menjadi penonton pertandingan iman. Mereka menolak panggilan Tuhan untuk turut serta dalam pertandingan dengan berbagai alasan. Saya tidak bisa, saya orang berdosa, saya ini orang jahat, saya rendah, dan berbagai alasan lainnya. Dan memang untuk masuk dalam pertandingan iman bukanlah perkara yang mudah. Ada harga yang harus dibayar, bahwa siap atau tidak siap kita akan diperhadapkan pada banyaknya tantangan dan hambatan. Dan yang terutama tantangan itu adalah kita harus menyangkal diri. Untuk masuk dalam pertandingan iman kita harus menyangkal diri. Sebabnya Rasul Paulus katakan bahwa ketika ia sudah percaya, hidupnya bukan miliknya lagi. Ketika kita sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi pengikut Kristus, maka hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita tidak dikendalikan oleh kemauan kita lagi, tetapi kemauan Allah bagi kita. Karena itu, untuk bisa menang dalam pertandingan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Dalam pertandingan iman, yang pertama adalah kita harus menguasai diri dalam segala hal. Harus menguasai diri dalam segala hal. Paulus menggunakan metafora atletik dalam pertandingan olahraga yang diadakan di Korintus untuk memberikan pengarahan kepada jemaat di Korintus. Penekanannya di sini adalah upaya tertinggi yang digunakan oleh para atlet dalam bertanding untuk memperoleh kemenangan. Bukan hanya setengah hati, bukan ya sebatas ikut saja, tetapi melakukan perjuangan besar untuk mendapatkan kemenangan. Dalam Ibrani 12 ayat 2 dan ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Harus kita tahu bahwa saat ini dalam pertandingan iman kita tidak bertanding untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena kita telah diselamatkan, kita bertanding. Kita telah diselamatkan, kita telah mengalami keselamatan, kita telah menerima anugerah keselamatan, kita telah memenangkan pertandingan di dalam Kristus. Sekarang kita menjalankan pertandingan bagi Kristus. Jadi pertandingan iman yang sedang kita jalani saat ini adalah bukan supaya kita masuk surga, bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita telah selamat, maka kita harus terus berjuang, bertanding dalam iman supaya kita memperoleh upah yang telah disediakan bagi kita. Penguasaan diri sangat penting bagi kita. Bagi orang Kristen, penguasaan diri itu sangat penting. Kalau kita tidak menguasai diri, maka kita akan gagal. Dalam pertandingan, seorang peserta harus mengikuti aturan, harus menguasai setiap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kalau tidak, maka mereka akan kalah. Ini berbicara tentang ketaatan. Ketaatan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang telah diselamatkan. Tidak mungkin seorang olahragawan akan meraih prestasi yang maksimal kalau dia tidak taat pada aturan. Bayangkan kalau seorang atlet tapi kerjanya keluyuran, kerjanya mabuk-mabukan, padahal dia seharusnya menjaga kondisinya tetap prima, seharusnya ia menjaga fisiknya tetap bagus,
tetapi karena tidak taat pada aturan-aturan itu, maka bisa dipastikan dia akan kalah dalam pertandingan yang dijalaninya. Sebagai orang Kristen, kita harus tahu dan kita harus paham bahwa standar kita adalah firman Tuhan. Satu-satunya standar kebenaran yang mutlak adalah firman Tuhan. Sehingga untuk dapat menguasai diri dalam segala hal, artinya kita tahu firman Tuhan yang menjadi standar bagi kita. Ketika kita sudah tahu firman Tuhan, maka kita tidak akan goyah dalam pertandingan iman itu. Kita tidak akan kalah karena kita sudah tahu, kita sudah punya senjata yang ampuh untuk mengalahkan setiap tantangan-tantangan yang ada. Rasul Paulus mengatakan bahwa bertandinglah dalam iman yang benar. Iman yang benar bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Tetapi percaya, iman yang benar adalah percaya dengan sungguh bahwa yang kita lakukan adalah karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus melakukannya dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat memperoleh hadiah yang telah disediakan. Penguasaan diri penting menuntun langkah kehidupan kita sehingga kita tidak salah jalan atau tersesat sampai kita mencapai garis akhir. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita sudah menjadikan firman Tuhan sebagai pelita, sebagai suluh, sebagai pedoman dalam kehidupan kita, maka bisa dipastikan bahwa kita tidak akan tersesat dalam pertandingan iman ini. Kita tidak akan kalah dalam pertandingan karena standar kita adalah firman Tuhan. Karena kita tahu kebenaran sehingga kita mampu mengendalikan diri. Dan yang terutama adalah berserah penuh pada kehendak Tuhan. Sehingga dalam kendali Tuhan kita menang memperoleh hadiah yang disediakan kepada kita. 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Penguasaan diri memang mungkin sangat sulit. Kita tidak mampu mengendalikan diri. Sebagai ibu-ibu, kita berharap bahwa kita tidak memarahi anak kita. Kita berharap kita tidak membentak anak kita. Tetapi ketika melakukan kesalahan, tidak terkendali akhirnya keluar bentakan. Dalam segala keadaan, dalam menjalani pertandingan iman ini, kita harus mampu menguasai diri kita dalam segala hal, dalam segala keadaan. Dalam situasi-situasi dimanapun kita berada, dalam dunia kerja, kita harus mampu menguasai diri. Orang yang mampu menguasai diri, sekalipun ada di posisi yang sama, tetapi ia mampu menguasai diri, maka ia tidak ikut melakukan hal yang salah yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Misalnya, dalam dunia kerja, ada orang yang bisa dengan mudah marah, tetapi ada orang yang bisa sabar dalam situasi yang sama. Ada orang yang bisa menahan diri untuk tidak korupsi, tetapi dalam kesempatan yang sama ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan sehingga tidak jujur atau korupsi. Ini berbicara tentang ketaatan dan penguasaan diri. Ya, sekali lagi kalau kita mampu menguasai diri, maka kesempatan apapun yang ada, mau sebesar apapun kesempatan ada untuk melakukan dosa, kalau kita mampu menguasai diri, kita tidak akan melakukannya. Bukankah kita sering mendengar bahwa kejahatan muncul bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Tetapi bagi orang percaya yang menguasai diri, banyaknya kesempatan tidak mempengaruhi kita
untuk bisa melakukan dosa. Tetapi justru dengan ada banyaknya kesempatan untuk berbuat dosa, orang yang menguasai diri justru akan semakin kuat. Sehingga kita dalam pertandingan iman ini kita akan memperoleh kemenangan. Karena itu taatlah dan kuasailah diri dalam segala hal. Hal yang kedua adalah fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Dalam ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tujuan utama peserta pertandingan adalah untuk meraih hadiah yang telah disediakan. Orang bersekolah supaya boleh mendapatkan gelar, supaya bisa lebih mudah bekerja. Tujuan hidup kita saat ini apa? Mungkin ada yang sedang tujuan hidupnya adalah ekonomi yang mapan, punya nama yang baik, ketenaran, jabatan yang baik, dan semua hal yang indah di dunia ini. Tetapi dalam pertandingan iman, tujuan kita adalah untuk meraih mahkota yang telah disediakan. Dalam ayat 25 bagian terakhir, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang yang setia dalam pertandingan iman akan mendapatkan mahkota yang abadi. Bukan mahkota yang fana, bukan mahkota yang gampang rusak, bukan mahkota yang gampang berkarat atau lain sebagainya, tetapi mahkota yang abadi yang disediakan kepada Allah bagi orang-orang yang menang dalam pertandingan iman. Inilah tujuan kita dalam pertandingan iman itu. Inilah yang harus kita capai dalam pertandingan itu. Karena itu sebagai peserta kita wajib untuk fokus. Sekali terkecoh maka kita akan gagal. Sekali saja kita terkecoh maka kita akan gagal. Lot dan istrinya diselamatkan oleh Tuhan dari Sodom dan Gomora. Satu saja syaratnya, jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot lupa. Ia menoleh sejenak ke belakang dan akhirnya jadi tiang garam. Dalam pertandingan iman, tujuan kita mendapatkan mahkota yang abadi. Karena itu kita harus tetap fokus. Kita harus tetap konsisten. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang daftar FB Pro? Salah satu syaratnya supaya cepat mendapatkan dolar adalah konsisten. Ya. Salah satu syaratnya adalah konsisten. Sehingga orang betul-betul fokus. Bahkan mungkin ada yang sudah lupa masak. Atau mungkin ada yang lagi masak tapi karena harus fokus. Saya harus upload sekarang. Ini sudah jamnya saya harus upload. Akhirnya ikan hangus. Akhirnya roti hangus. Dan lain-lain sebagainya. Karena mau konsisten. Karena ada tujuannya. Supaya dapat gaji dari Meta. Kan gitu. Fokus dan konsisten. Untuk mendapatkan tujuannya. Anak-anak sekolah yang sedang sekolah supaya bisa berprestasi harus fokus dan konsisten, belajar yang benar. Anak-anak sekolah sedang bertanding, ya pertandingannya adalah dengan buku-buku dan tantangannya adalah nyontek, curang dan lain-lain sebagainya. Curi hasil kerja temannya. Itu tantangan bagi anak sekolah. Karena itu kita sebagai orang tua, tuntutan kita bukan hanya menuntut anak-anak untuk berprestasi, tetapi berprestasi dengan moral yang baik. Artinya berprestasi dengan benar. Maksudnya dia berprestasi karena benar-benar belajar, bukan karena nyontek, bukan karena lain-lain sebagainya. Anak-anak sekarang banyak yang karena tuntutan untuk berprestasi akhirnya melakukan berbagai kecurangan.
Tetapi sebagai orang tua Kristen, tentu kita harus tetap mengarahkan anak-anak kita untuk tetap fokus supaya berprestasi tanpa kecurangan. Kembali ke topik. Dalam pertandingan iman kita harus tetap fokus dan konsisten. Rasul Paulus katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Iman yang benar. Iman bukan hanya sekedar tahu Tuhan sanggup menolong saya. Iman bukan hanya sekedar tahu Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Tuhan bisa melakukan berbagai mujizat. Tuhan bisa melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi iman harus percaya dengan sungguh bahwa saya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidup saya yang berantakan. Tuhan sanggup memulihkan hidup saya yang tidak beres ini. Dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan saya yang sedang kacau balau. Itu iman yang benar. Bukan sekedar tahu, tetapi percaya dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya dalam pertandingan iman ini kita harus tetap fokus supaya kita mampu bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Namun realita zaman sekarang, banyak orang Kristen yang menyerah di tengah jalan lalu meninggalkan Tuhan. Ketika sudah sekian lamanya sakit, misalnya, sudah sekian lamanya sakit tidak sembuh-sembuh, sudah berobat ke berbagai dokter tidak sembuh-sembuh, akhirnya ada yang bisik, coba pergi ke si itu, coba pergi ke si B, si C, dan lain-lain sebagainya. Iyo, ambil aku coba tongan nopa tuh. Itu tantangan, itu godaan. Atau mungkin sekian lamanya, maaf ya, kalau mungkin agak sensitif. Sekian lamanya belum punya anak. Di tempat kami banyak yang dalam perjuangan untuk punya anak. Bahkan banyak yang sudah banyak bisikan-bisikan. Itu godaan bagi orang percaya. Ada seorang jemaat yang bersaksi seperti ini. Ibu, saya berapa kali keguguran. Dan akhirnya banyak yang bilang sama saya, coba kamu pergi di si itu, minta airnya, minum, pasti kamu nanti punya anak. Atau coba pergi diurut di sana, di sini. Tapi katanya dia melakukan seperti ini. Tapi saya tidak mau, Bu. Saya katakan, nanti kalau sudah waktunya Tuhan pasti kasih. Tapi dalam penantian itu saya masuk di kamar, kalau malam saya masuk di kamar, saya kadang menangis, saya berdoa, bahkan kadang-kadang saya tinggalkan suami saya di sebelah, saya datang di kamar yang satu untuk berdoa, untuk menangis kepada Tuhan, sampai akhirnya saya punya anak, dan anaknya dikasih nama Angel. Dia berjuang untuk melakukan itu, dan dia mendapatkannya. Karena dia benar-benar percaya. Dia tidak mau terganggu oleh bisikan-bisikan yang lain. Tetapi Bapak Ibu, saat ini kita diperhadapkan dengan keadaan yang benar-benar menantang iman kita. Kalau di Sedulang itu, tantangan paling berat adalah mitos. Banyak orang ketika kita sampaikan kebenaran, terlalu sulit untuk menerima. Tapi kalau dibilang seperti ini, kamu jangan pergi ke situ, di situ ada penunggunya. Nggak, pasti cepat itu. Oh iya. Atau kalau ada orang yang datang, itu kamu sembunyi, itu kamu jatuh itu bukan karena lapar, tapi karena ada yang dorong kamu. Itu lebih dipercaya itu. Kalau seperti itu jauh lebih dipercaya. Jadi kalau di atas kita pintar-pintar bohongi, kibulin orang dengan mitos-mitos atau dengan hal-hal gaib seperti itu, banyak teman kita akan disanjung. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang menghadapi pertandingan yang mana kita diperhadapkan oleh bujuk rayu iblis yang begitu mudah menawarkan kenikmatan duniawi bagi kita. Sehingga kalau motivasi kita mengikut Tuhan, motivasi kita menjadi Kristen hanya karena mengejar materi,
maka kita akan kecewa. Bukankah kita sering mendengar banyak teologi kemakmuran yang mengatakan kamu menjadi orang Kristen, hutangmu semuanya akan lunas dalam sekejap. Kamu akan punya mobil, kamu akan punya rumah mewah. Lalu kalau orang masuk Kristen karena hal itu, maka dia akan menjadi kecewa. Banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan bukan karena merindukan pribadi Tuhan, tetapi karena hanya sekedar merindukan mujizatnya. Hanya karena tidak mau dicela sehingga rajin pergi beribadah, hanya karena tidak mau diolok sehingga rajin melakukan hal-hal yang sewajarnya orang Kristen lakukan, tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan. Ini yang paling penting bagi kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku, bukan kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kita mencari Tuhan bukan hanya untuk hal-hal dunia saja, bukan supaya kita kenyang saja, bukan supaya kita mapan, bukan supaya kita tenar, bukan supaya kita punya jabatan, posisi dan lain-lain sebagainya. Tetapi karena kita benar-benar percaya, karena kita benar-benar mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sebagai satu-satunya yang akan membawa kita kepada Bapa. Masalah ekonomi, banyak orang kecewa dan berbagai-bagai hal menjadi mengeluh dan bersungut-sungut, tenggelam dalam kesedihan, dalam penyesalan, kekhawatiran, sakit hati dan kepahitan, sehingga tidak lagi fokus untuk memandang ke depan, meraih mahkota yang telah disediakan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, larilah begitu rupa dalam ayat 24, dan dia katakan bahwa aku tidak berlari tanpa tujuan. Lari begitu rupa artinya berlari dengan semangat tinggi, dengan tekad yang kuat. Karena kalau berlari setengah hati, apalagi sambil menoleh-noleh ke kiri ke kanan, apalagi belakang, maka kita pasti akan tertinggal jauh. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di tahta kanan, di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Selanjutnya dalam Filipi 3 ayat 13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lanjut ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus fokus ke depan, memandang kepada Tuhan, memandang kepada Allah, sehingga kita boleh mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan, upah yang telah disediakan oleh Allah bagi kita, yaitu mahkota yang abadi. Setialah dalam pertandingan iman. Mungkin dalam pertandingan iman ini kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Mungkin ada yang sedang diperhadapkan dengan sakit penyakit. Mungkin ada yang sedang diperhadapkan dengan kerinduan-kerinduan yang tidak terjawab sampai sekarang. Kita diperhadapkan dengan lika-liku perjalanan, di jalanan yang terjal, yang berbatu, yang berlumpur. Mungkin ada yang mulus perjalanannya. Tetapi mari kita menjadi peserta pertandingan yang tetap menguasai diri dalam segala hal. Dan mari kita tetap fokus pada tujuan kita. Kalau kita sering melirik ke kiri dan ke kanan, kita akan tersesat, kita akan mudah goyah, kita akan mudah jatuh. Tetapi ketika kita benar-benar memandang kepada Tuhan, ketika kita benar-benar memandang kepada Yesus, maka kita akan terus berlari, terus berjuang sampai akhirnya kita memperoleh kemenangan.
kita akan memperoleh hadiah yang telah disediakan. Tetaplah setia dalam pertandingan iman ini. Apapun yang sedang Bapak Ibu jalani, apapun tantangan yang sedang Bapak Ibu hadapi, tetaplah pandang kepada Tuhan. Dialah yang menolong kita, dialah yang memampukan kita. Kita tidak akan mampu sendirian, tetapi Tuhan telah memberi tawaran kepada kita. Marilah kepada aku yang letih lesu. Ketika kita lemah, ketika kita berbeban berat, datang kepada Tuhan. Dan dengan itu kita akan tetap fokus memandang kepada Tuhan. Kita akan tetap dapat menguasai diri dalam segala hal. Bahkan kita tetap fokus pada tujuan kita untuk memperoleh hadiah yang telah Allah sediakan. Dan sampai pada akhirnya kita akan berkata sebagaimana Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang singkat pada saat ini. Biarlah Roh Allah terus bekerja bagi kami semua dalam hati kami untuk terus memeteraikan firman Tuhan, untuk terus menuntun kami terus setia kepada Tuhan, menuntun kami untuk tetap berkaca pada firman Tuhan yang menjadi standar kehidupan kami, agar kami tidak jatuh dan tergeletak. Tetapi biarlah kami tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan tetap setia kepada Tuhan. Sampai akhir kehidupan kami mengakhiri pertandingan iman ini dalam kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah seluruh umat-Mu yang hadir pada hari ini diberkati oleh Tuhan, bahkan terus diperlengkapi dengan iman yang teguh menjalani kehidupan. Apapun pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, Tuhan yang akan melawat, Tuhan yang akan menilik mereka, melawat mereka, memulihkan mereka, mengangkat setiap beban pergumulan mereka, bahkan memberi kelegaan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Kita telah mendengarkan firman Tuhan kepada hambanya Ibu Guru Injil Meliani Liling STH. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan dipercayakan. Untuk itu kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita. Dan dalam hal ini yang akan menjalankan tangguh persembahan diminta kesediaan Bapak Penatua Muhajianto, Bapak Susilo, Ibu Diaken Agustina, Bapak Paulus Sake, Ibu Penatua Meriani, dan Ibu Hermin Germa. Sebagai pengenalan tangguh ungu kolekte dan perpuluhan, tangguh hijau kas gereja, kotak 1 dana penginjilan, kotak 2 pelayanan, dan kotak 3 dana operasionalan sekolah minggu. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar, karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman,
buah roh bertambah sepenuh. Berkenankan Tuhan, ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Doa persembahan oleh Bapak Pendeta Yerahmel Bulung STH. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah meneguhkan dan menguatkan kami kembali, sekaligus mengoreksi perjuangan iman yang sementara kami tekuni ya Bapa. Biarlah kiranya di gelanggang pertandingan iman ini, kami bukan hanya sekedar menjalani dan menghabiskan waktu, tapi betul-betul kami berjuang di dalam kasih karunia Tuhan sangat maksimal, sehingga kami tetap fokus pada tujuan penting, mahkota kekekalan yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Sehingga masing-masing kami akan menjadi anak-anak-Mu yang ditemukan menang dalam semua pertandingan iman ini. Kami mohonkan belas kasihan-Mu Bapa, berkat-Mu ada atas setiap kami. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang telah Engkau utus. Biarlah kiranya senantiasa Tuhan pulihkan, Tuhan temukan kuat dan sehat, dimampukan senantiasa menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan bagi pelayanan apapun yang Tuhan percayakan. Terima kasih bahwa di kesempatan ini Tuhan memberikan kepada kami waktu penting untuk datang membawa korban persembahan kami sebagai tanda pengucapan syukur kami, sekaligus menjadi bukti iman kami yang tetap ada komitmen untuk setia kepada Tuhan. Berkati persembahan ini Bapa, biarlah kiranya dapat dipakai dalam seluruh pembiayaan pelayanan yang kami jalani bersama-sama. Dan setiap umat-Mu yang telah memberi, Tuhan senantiasa memberkati. Setiap hamba-hamba-Mu yang telah berjalan di antara umat-Mu juga, Tuhan berkati, temukan setia dalam seluruh pelayanan yang kami lakukan bersama-sama. Hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini juga Tuhan berkati, sehingga senantiasa terpelihara sempurna sebagai hamba-Mu yang setia. Kami percaya bahwa berkat menjadi bagian dan milik kami bersama. Kami tatang persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu
Percayalah Tuhan yang bela. Dengan iman, mari kita nyatakan bahwa di dalam segala hal, janji Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang Doa berkat oleh Bapak Pendeta Iramel Bulung STH. Kami percaya satu hal, bahwa di pertandingan kami, di perjalanan kami, meski 1000 tangan manusia mencoba menjatuhkan, Engkau Allah senantiasa ada menjadi pembela setiap kami. Bahwa pembelaan Tuhan akan terus menolong kami untuk dapat menang dan lebih kuat lagi menjalani semuanya sampai kepada kami menyelesaikan pertandingan kami. Engkau menemukan kami menang untuk layak memperoleh mahkota kekekalan, mahkota kemuliaan yang telah Tuhan siapkan bagi setiap kami. Kami akan berpisah ya Bapa. Kami akan kembali ke kehidupan kami, ke keseharian kami. Tuntun setiap umat-Mu dalam perjalanan, tibakan dengan selamat. Hamba-Mu juga mari Engkau berkati dapat kembali kapanpun ke Sedulang. Tuhan campur tangan sehingga dalam semua pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan penyertaan dalam Kristus Yesus, janji penghiburan Allah Roh Kudus akan mengawali perjalanan kamu sekalian sejak hari ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, menyambut saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai, saatnya kita akan mendengarkan informasi dalam sepekan, dan kepada Ibu Diaken Yulita Bongi dipersilahkan. Shalom, ya puji Tuhan, siang hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh melakukan memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam situasi dan kondisi yang aman. Ya, kita bilang aman karena tidak panas, tidak dingin. Ya, puji Tuhan. Ya biasanya wah kipas, puji Tuhan hari ini sejuk ya. Dan biarlah apa yang kita telah buat, kita lakukan Tuhan dapat membawa kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Bahkan kita bersyukur kebenaran firman Tuhan telah memberkati kita siang hari ini, mengajarkan kita untuk dapat
menguasai diri, ya, fokus dan konsisten dalam pertandingan iman untuk memperoleh hadiah yang abadi, yaitu mahkota kehidupan di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Dan kepada hambanya Ibu Guru Injil Meliani Liling STH diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dan kapan akan rencana kembali ke Sidulang, Tuhan buka jalan dalam perjalanan tiba dengan keadaan selamat. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam jadwal sepekan. Majelis dan segenap anggota Gereja Kibait Jemaat Samarinda mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pagi hari ini, diucapkan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati, dan kalau ada dipersilakan untuk dapat berdiri di tempatnya atau angkat tangan kalau ada. Kalau tidak ada ya puji Tuhan. Jadwal sepekan hari Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025 ada ibadah lansia di rumah Ibu Kristina Saleng dimulai pada pukul 18 atau jam 6 sore. Hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 ibadah doa sekolah minggu di tempat ini dimulai pada pukul 17 dan dilanjutkan dengan ibadah umum pada pukul 17 atau pukul 19 atau jam 7 malam. Hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 ada ibadah rumah tangga yang akan dirangkaikan dengan ibadah PKW dan PKP di keluarga Ibu Winarsi Tape pukul 18.30 atau setengah 7 malam dengan alamat Proklamasi B. Hari Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025 ibadah sekolah minggu di tempat ini dimulai pada pukul 7.30 dan dilanjutkan dengan ibadah pukul jam 9 pagi. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu lalu, majelis gereja dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, Tuhan memberkati kepada Ananda Efraim Kristianto tanggal 29 Juli, Ananda Edwin Anugrah R tanggal 29 Juli, Bapak Yohanes Karimba tanggal 2 Agustus, dan Bapak Martin Luther Palinggi tanggal 2 Agustus. Sorry. Oh, Bapak Luther Menjang, oh sorry. Maaf ya Pak. Masih ada penyampaian sedikit Bapak Ibu, mohon untuk bersabar sebentar. Ini untuk informasi kepada anggota PKP. Sehubungan dengan keputusan sidang Majelis Sinode Gereja Kibait tahun 2025 dengan nomor 04/Cap SMS GK /3 2025. Biro Persekutuan Kaum Pria diberikan kesempatan untuk menggalang dana melalui gerakan 50.000 di kalangan anggota PKP Gereja Kibait setiap lokal sepanjang tahun 2025 untuk membantu pengadaan lokasi jemaat Teromu, Klasis Mangkutana. Yang kedua, pengadaan lokasi pos PI Muara Wahau, Klasis Bontang Kutai Timur. Yang ketiga, pembangunan gedung gereja jemaat Bitung non Klasis Sulawesi Utara dan pembangunan gedung gereja jemaat To'ama Klasis Randa Batu. Ya. Dan yang terakhir mungkin ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah antara saudara Leonar Runga Paunganan dan saudari Jenny Minyarti Pangape SPD yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2025. Dan ini adalah merupakan pengumuman perkenalan pertama
Dan bagi kedua calon mempelai diharapkan untuk dapat berdiri. Mungkin masih ada jemaat yang belum mengenalnya. Silakan berdiri. Ya. Ya, puji Tuhan. Dan ini kedua mempelai yang akan mempersembahkan, akan merencanakan pemberkatan nikah di tanggal yang telah ditentukan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan atau ada tambahan dari Bapak Iya. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersalaman satu dengan yang lain. Sembari meninggalkan gedung gereja, kita bernyanyi Dialah Segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku.